Oke, silakan lewat sini. Rumah bordil kuno benar-benar sesuai dengan reputasinya. Cukup terpesona. Panggil semua gadis tercantik untuk tuan muda ini. Tuan muda ini punya uang. Baiklah, gadis-gadis ikut denganmu. Guru, tolong ucapkan halo. Tuan muda. Bodoh. Berhenti. Berhenti untukku. Berhenti pria bodoh. Betapa bodohnya kamu. Aku akan memberimu pelajaran. Kalau sampai di rumah, jangan batalkan pertunanganku dengan Jingyang. Euro, Anda juga melewati perlintasan waktu. Bahkan berpakaian seperti gadis di rumah bordil. Bodoh. Kamu sangat berani. Beraninya kau menggoda Huan Yang. Orang tuaku ada di sini. Sampai jumpa lagi setelah masalah ini. Anak bodoh berhenti. Aku akan menghajarmu. Saatnya tuan muda pergi ke sekolah. Tuan, saya tidak pergi. Tidak pergi. Jangan ganggu tidurku. Jika tidak pergi, aku akan menghajarmu. Ayah, luka aku belum sembuh. Siapa yang menyuruhmu pergi ke rumah bordil? Ayah, posisi resmi negara ini sangat populer. Tindakan turun-temurun menunggumu untuk menendang kaki Anda. Bukankah gelar Adipati Kin adalah milikku? Maka saya masih mencoba yang terbaik. Bahkan aku masih di sini. Kamu seperti mewarisi gelar. Sepertinya kamu mimpi memenangkan lotre kemarin. Aku pergi, aku akan pergi. Pembicaraan hari ini adalah tentang metode perhitungan ayam dan kelinci di kandang yang sama. Hei, bodoh. Bodoh. Saya mendengar bahwa kamu hampir dipotong oleh ayahmu kemarin. Mengatakan itu membuatku marah. Kau tidak begitu manis. Dapat hidup buruk. Membiarkan aku memperkosa Putri Jingyang. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku juga ingin kau mengalahkan adik ketujuhku secepat mungkin. Bagaimana? Kau sudah paham? Untungnya saya tidak tidur dengan harimau betina itu. Kalau tidak, dunia akan tiba-tiba runtuh. Siapa yang memukulku? Bagaimana kalau saya? Tuan Lian, apakah kamu sakit? Kau berbisik-bisik. Bahkan menghina guru. Kamu beruang bodoh. Qin Hanzi, kamu sangat berani memukul guru. Berlutut dan minta maaf. Mengapa kamu tidak keluar saja dari sekolah ini? Pada levelnya, seorang anak berusia 8 tahun dapat melakukan aritmatika. Juga layak jadi guru di sekolah ini. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu tidak cukup baik. Tidak layak mengajariku pelajaran itu. Jangan mempermalukan orang tua seperti ini. Apa yang diributkan? Ini sekolah kekaisaran. Betapa tidak pantasnya membuat keributan. Kaisar, Qin Hanzi berbisik-bisik di kelas. Bukan hanya dia tidak malu, tetapi guru memberinya pelajaran padanya dengan penggaris. Dia benar-benar meremehkan menteri dan juga menghina menteri. Jika anak ini masih tinggal di sekolah Gosi Sword, saya mengundurkan diri dari sekolah ini. Mau tendang aku keluar. Kau yang membuat masalah lagi. Ayah mertua, kenapa Anda di sini? Liang Aiking, bangunlah, aku akan mencari keadilan untukmu. Penggaris. Kau bajingan. Guru Liang juga berani kau permalukan. Cepat minta maaf pada Guru Liang. Cepat minta maaf. Jangan buat ayah marah. Saya tidak mau. Ayah mertua, aku mengatakan yang sebenarnya. Ketiga level itu tidak sebaik saya. Aku takut otak pintarku akan disebut bodoh dengan membiarkannya mengajar. Kaisar,
Qin Hanzi, beraninya kamu mengatakan itu. Ayah, Qin Hanzi ini benar-benar keterlaluan. Saya sangat dipermalukan oleh pria ini. Apalagi yang harus kubuat di sekolah ini. Sebaiknya saya mengundurkan diri. Datang dan ambil Qin yang bodoh ini. Pukul dengan 50 papan besar. Li Hanzi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kaisar, meski kau membunuhku, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Dia tidak layak menjadi guru. Kaisar, saya mengundurkan diri. Tidak. Saya bermurah hati kemarin, tidak memukulmu. Hari ini seharusnya hanya untuk pertunjukan. Aku akan bebas setelah pemukulan palsu ini. Wah, kamu benar-benar memukulku. Jika tidak, apakah kamu pikir saya melepaskanmu? Saya akan memberikan keadilan kepada Guru Liang. Qin Hanzi, tahukah kamu salah? Jika dipukul 50 kali itu belum cukup. Terlalu memalukan untuk mengakui kesalahanmu seperti ini. Ayah mertua bedakan yang benar dan yang salah. Memukul orang tanpa lihat dulu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Qin Hanzi, karena kamu sangat percaya diri. Kalau begitu aku akan mencobanya. Jika kamu menang, kamu tidak perlu datang ke sekolah ini di masa depan. Hei, Pak Tua Liang, maksudmu apa yang kau katakan? Kaisar adalah saksinya. Ayah mertua yang baik, Anda bersaksi kepada kami. Jika saya menang, saya tidak akan ke sekolah ini. Bagaimana jika kau kalah? Wajar saja jika ada hadiah dan hukuman buatmu. Bagaimana kalau menggandakan papan? Itu ide bagus. 100 papan tidak akan berfungsi. Qin Han dipukuli sampai mati. Qin Hanzi sangat mempermalukan Liang Taifu. Haruskah dihukum begitu saja? Menurutmu aku tidak tahu? Kalahkan Qin Hanzi sampai mati. Kamu bisa menikahi saudaraku. Pangeran Bao, kamu sangat kejam. Pangeran ke-8. Jangan bicara omong kosong. Saya mengeluh tentang Guru Liang. Mari kita coba. Apa yang kamu minta Jin Yang lakukan? Qin Hanzi, kau berani menjawabnya? Guru Liang adalah pejabat yang hebat. Kamu tidak bisa menang. Segera minta maaf untuk menyelamatkan hidupmu. Selama Anda berlutut dan meminta maaf, saya mungkin tidak berdebat dengan orang bodoh. Kamu bilang saya bodoh? Bukankah itu hanya 100 papan besar? Bandingkan saja. Hanzi, kamu gila. Oke. Hanzi, kamu cari kematian. Tidak heran aku begitu kejam. Bahkan jika seorang Tionghoa Qin tidak dapat menekannya. Membangun pijakan di pengadilan, orang mungkin mengatakan, saya menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Qin Hanzi, dengarkan. Ayam dan kelinci ada di kandang yang sama. Ada 35 kepala. 94 sudah cukup. Berapa banyak ayam dan kelinci? Pertanyaan tidak jelas semacam ini. Selama Anda memiliki otak, Anda dapat menjawabnya. Kamu sombong sekali. Aku juga tidak takut melontarkan lidahmu. Pertanyaan ini akan memakan banyak waktu untuk dijawab. Qin Hanzi, apa jawabannya? 23 ayam. 12 kelinci. Tidak mungkin. Kau mungkin sudah lihat jawabannya? Bisakah kamu menjawabnya? Qin Hanzi menjawab dengan benar. Iya, mustahil. Kami tidak tahu yang itu, bagaimana mungkin dia bisa? Dia pasti sudah melihat jawabannya. Kamu percaya atau tidak? Pak Tua Liang, Anda memiliki satu kesempatan lagi. Tuan-tuan, ini sesuatu pertanyaan sulit. Saat ini tembok itu tebalnya 5 kaki. 2 tikus dari kedua ujungnya. Buat lubang di tengahnya secara bersamaan. Tikus membuat lubang kaki di hari pertama. Tikus berlipat ganda setiap hari. Setiap hari tikus adalah setengah dari hari pertama. Berapa hari kedua tikus bisa bertemu? Berapa kaki yang dimainkan kedua tikus itu ketika mereka bertemu? Guru Liang, pertanyaan ini terlalu sulit. Bahkan aku belum pernah mendengarnya. Tim bodoh ini sudah dapat masalah. Itu saja pertanyaannya? Itu sangat mudah. Apa ini mudah dijawab? Pak Tua Liang, apakah Anda memandang rendah saya? Anda coba menjawab. 3,5 kaki. Diperlukan waktu 3 hari agar 2 ekor tikus bertemu. Tikus itu menembus 3,5 kaki. Tikus itu memakai 1,5 kaki. Bagaimana mungkin? Apakah orang ini melakukannya dengan benar lagi? Dia pasti sudah mengintip jawabannya. Kami tidak tahu jawabannya. Bagaimana dia bisa tahu? Liang Xiaotong, sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan. Gongsun Libao? Nama saya Gongsun Chong. Detail kecilnya itu tidak penting. Kenapa kamu menanyakan ini? Kamu akan melihat dalam 1 menit. Katakan, saya pandai mengajukan pertanyaan. Kamu?
Seseorang dari Gao membuat janji. Di menara setinggi 6-5 kaki, jatuhkan bola besi dari menara. Setinggi sekitar 6 kaki, batang bola besi sekitar 30 ton. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menimpa orang yang berjalan di bawah menara? Apa ini? Bodoh. Bukankah itu hanya pertanyaan gampang? Guru Liang, bagaimana denganmu? Pertanyaan Qin Hanze terdengar agak tidak masuk akal. Ini agak menyenangkan untuk dipikirkan. Guru Liang, maukah kamu menjawab? Tidak pernah terdengar tentang ini. Saya tidak tahu menghitung. Level Anda buruk, tetapi Anda masih tidak mengakuinya. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Kamu tahu adalah hukum gerak saja kecepatan. Ini disebut gerak Newton. Jatuh melibatkan bola besi untuk jatuh melibatkan berat. Hukum gerak Newton? Apa itu Newton? Saya tidak bisa memberitahu ayah mertua. Waktu untuk bola besi jatuh sekitar 2 detik. Apa itu 2 detik? Itu 5 kedipan mata. Guru Liang, kamu kalah di permainan pertama. Kamu harus menang permainan kedua ini. Jika kamu tidak menang, kamu akan kalah dariku sepenuhnya. Biarkan saya membuatnya lebih mudah bagi Anda. Temukan area bentuk ini. Qin Hanze, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghitung area dengan pola yang tidak teratur seperti itu. Apakah ini sulit? Kamu mengaku lagi.